Marilah kita memulai ibadah pagi kita. Marede mahita sian ede nomor 776 ayat 2 taba opat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita hari ini Jumat 25 September 2020 diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 3 ayat 7, demikian bunyinya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Menanam dan menyiram adalah suatu pekerjaan dalam dunia pertanian. Dan dalam dunia pertanian ini sangat dibutuhkan bibit yang baik dan unggul demi memperoleh hasil atau buah yang baik yang membawa kesukaan dan sukacita. Dalam nats renungan ini Rasul Paulus memakai perumpamaan dalam dunia pertanian dalam menjalankan penginjilan dan mengatasi pertikaian yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang terpecah-pecah dan berkelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok mengedepankan dan mengunggulkan pemimpin-pemimpin masing-masing kelompok, yang mengakibatkan persaingan dan perpecahan. Dalam hal inilah Rasul Paulus memberikan pengajaran dan bimbingan agar jemaat di Korintus mengetahui dan memahami dalam pelayanan dan penyampaian firman Tuhan di dunia ini adalah semua berawal dan berpusat kepada Kristus Yesus, firman hidup itu. Dalam Markus pasal 4 ayat 26-28 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isi dalam bulir itu. Melalui Markus pasal 4 ayat 26-28 ini kita melihat yang memberikan buah tidak dapat diketahui, dengan arti yang memberikan buah bukanlah yang menanam, tetapi adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Demikian juga Rasul Paulus hendak mengajarkan dan mengatakan bahwa usaha para pembawa berita Injil, tetapi yang memberikan hasil dari usaha pemberitaan Injil adalah Tuhan Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa besar kasih setiamu memberikan hasil usaha daripada pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Para pemberita Injil memberitakan, menanam benih-benih, yaitu firman-Mu, tetapi yang memberikan hasil
adalah Engkau ya Tuhan. Jadikanlah firman-firman itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan senantiasa bersekutu, bersatu, dan beriman hanya kepadamu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh layak di hadapan-Mu dan menerima buah-buah yang baik, yaitu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.